Cuman saya dikasih Oh iya, amanah. namanya siapa, Amanah. Kang? Namanya siapa? Parana. Oh, Parana. Ampun. Iya, Enggak apa-apa kan ayah yang kena Iya, tegurnya. kan amanah ya ada. Iya. Tapi ini mungkin karena suruhan untuk menjaga hanya makam Eki aja sebetulnya. Wow, ada apa? Kenapa dijaga segitunya? Emang bakal ada orang yang mungkin membongkar? Bisa aja sih kalau emang orang penasaran. Cuma kenapa? Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelku Steven Evander di sesi lesehan horor. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, membahas sebuah hal-hal gaib, hal-hal horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, kembali lagi ya bersama saya dan kembali lagi membahas sebuah peristiwa tentang pembunuhan almarhumah Vina yang masih menjadi kontroversi, berputar-putar tanpa ada suatu kepastian, seperti digantung rasa cintanya. Wih, karena nggak pasti sebenarnya. Nah, Sobat Horor, wah, setelah beberapa pekan saya mencoba meramal atau melihat secara energi sosok almarhum Eki ini benar-benar meninggal atau tidak. Karena di video saya sebelumnya saya mencoba meramal tersebut, saya mencoba melakukan penerawangan, dan saya pun mencoba melihat dengan sosok pembongkar pelaku pembunuhan Vina, yaitu sosok Ibu Widya yang sangat luar biasa. Kita berdua mencoba melihat, dan memang ketika kita cocok-cocokkan apa yang diomongkan atau diucapkan oleh Ibu Widya, argumennya itu sama seperti yang saya ucapkan, yaitu sama-sama tidak melihat energi atau aura-aura dari sosok almarhum Eki ini. Ketika saya mencoba melihat almarhum Vina, saya merasa emang ada bisikan, emang ada sesuatu gitu loh. Karena memang saya langsung terjun ke kuburannya Sobat Horor, nggak cuma kayak lihat dari Google, apa ngeliat dari video, karena saya memang langsung ke lokasinya yang ada di Cirebon Sobat Horor ya. Nah Sobat Horor, jadi banyak banget yang nge-tag aku beberapa video ya, 2-3 video, tapi saya kali ini akan mereaction 2 video, dimana video ini adalah video-video kejanggalan, dimana makam dari sosok almarhum Eki ya, yang katanya sudah meninggal, katanya Sobat Horor ya, dan ada juga bilang katanya belum meninggal. Nah bingung juga ya. Jadi makamnya ini tuh dijaga sama orang yang nggak terlalu kelihatan identitasnya jelas, dalam arti ini tuh bukan orang Cirebon katanya, bukan orang-orang situ katanya, hanya suruhan. Wah, suruhan siapa? Apakah itu suruhan dari bapaknya sendiri, bapaknya almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana? Dan why, kenapa harus dijaga? Sosok almarhumah Eki aja, almarhumah Vina, kuburannya nggak dijaga, biasa aja. Saya kesana pun sepi gitu loh. Ini dijaga, ada apa dijaga Sobat Horor? Bahkan dipagerin bambu Sobat Horor. Ada apa Sobat Horor? Apakah teori-teori penglihatan gaib saya itu benar bahwa Eki ini jangan-jangan belum meninggal dan diganti identitasnya menjadi yang waktu itu namanya Bambang Irawan Sobat Horor? Waduh, itu bener apa enggak? Kalau bener, ada apa? Kenapa kok sampai dipalsukan? Karena gini, yang namanya kematian itu bisa dipalsukan Sobat Horor, karena ada beberapa tragedi. Kalau kalian mungkin melihat atau kalian kepo di Instagram, atau kalian kepo di Google, di TikTok, ada beberapa artis yang memalsukan kematiannya karena suatu hal. Ada yang karena dikejar-kejar utang, ada yang karena biar nggak dikejar-kejar wartawan, biar dalam arti dia nggak pengen famous lagi, ada yang itu. Bahkan sekelas Michael Jackson pun dia itu dipalsukan katanya Sobat Horor ya, katanya. Karena kan kalian tahu sendiri Michael Jackson kan terlalu famous, dia tuh pengen keluar dari zona itu dan pengen hidup seperti layaknya manusia normal Sobat Horor ya. Nah kalau memang sosok almarhum Eki ini dipalsukan, karena apa Sobat Horor? Kenapa? Apakah tragedi pembunuhan tersebut sebenarnya bukan Eki dengan Vina, tetapi Vina dengan yang lainnya? Atau gimana Sobat Horor ya? Nah, kita akan coba melihat videonya dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Sobat Horor ya. Kita akan coba melihat videonya dulu. Di sini saya mendapatkan video ini dari TikTok Sobat Horor, karena banyak sekali yang nge-tag saya Sobat Horor ya. Kita akan coba dulu nih ya. Di sini tuh
ada tulisannya itu penjaga makam Eki yang diamanahkan jangan ambil foto dan video katanya. Tapi kan dia ambil foto video. Kita coba lihat dulu sobat. Ya itu udah tahu tinggal silakan. Nah iya, saya kan kita mau datang ke sini bukan hanya sekedar bersilat ini, bukan hanya sekedar mau melihat, tapi tentu kan kita juga mau ziarah Iya. gitu. Boleh, saya izinin ziarah, cuma jangan ngambil video. Oh, silahkan. Oh, jangan ambil video sama foto. Video bang, kenapa? Ini yang ambil lagi. Nah, saya ada amanat. Aku aja pegang amanat. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa jawab Ada yang amanat. lain lagi. Maaf sebelumnya. Tapi izin saudaraku. Kalau kita mau minta izin keluarganya gimana ya? Biar saya enak. Mau pergi Cuma tinggal hubungi aja ke rekan sini. Cuma ya saya juga tidak tahu sih. Oh, Kurang jelas. Cuma saya mah ada orang ke sini, saya keluarganya gini. oh gitu. Tapi kalau untuk ini ibunya tahu rumah alamat itu kan? Wah, apalagi ibunya nggak tahu. Iya, seandainya bisa. Soalnya saya bukan orang sini sih. Oh gitu. Cuman saya Dikasih Oh iya, amanah. namanya siapa, Amanah. Kang? Namanya siapa? Parana. Oh, Parana. Ampun. Pola. Iya, nggak apa-apa Kan ayah yang kena Iya, tegurnya. kan amanah ya, ada Iya, amanah. iya. Mungkin nanti Oke sobat horor, itu video pertama sebenarnya. Nah, di video pertama ini saya melihat bahwa ada seorang pemuda, dia itu dapat amanah dari sosok siapa ini ya? Ya pasti siapa lagi kalau nggak orang tuanya almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana. Itu sudah jelas, bukan duga-dugaan lagi. Udah pasti siapa lagi sobat horor ya? Dan dia dapat amanah nggak boleh ambil foto dan video. Tapi ini ada yang ambil video, tapi nggak tahu, mungkin ya ini karena baru di luar juga kali ya. Itu yang pertama. Kedua, dia mengaku bukan asli sini, dia cuma dapat amanah. Bukan asli situ, berarti suruhan dong. Suruhan kayak memang datang dari mana dan bukan asli situ gitu loh. Kan biasa kan kalau namanya juru kunci atau biasa ya area-area situ lah, pasti ada juru kunci makam itu ya pasti area-area situ. Karena dia yang tahu lokasinya, dia yang tahu data-datanya seperti apa. Tapi ini mungkin karena suruhan untuk menjaga hanya makam Eki aja sebetulnya. Wow, ada apa? Kenapa dijaga segitunya? Emang bakal ada orang yang mungkin membongkar? Bisa aja sih kalau emang orang penasaran. Cuma kenapa? Why? Kenapa sampai takut dibongkar? Apakah isinya tidak ada? Bisa iya. Apa sesuai dengan dugaan saya? Oke. Kita lihat di video kedua sobat. Di video kedua ini tuh makam Eki itu ada di belakang makam yang dibangun dan terpagar bambu keliling. Jadi katanya tuh makam Eki itu dipagar bambu keliling. Dipagar sobat. Why? Dipagar buat apa? Ya itu, apakah kalau kita simpulkan apakah ini ada hubungannya dengan yang saya lihat, saya terawang? Apa saya penglihatan saya bahwa memang energi itu tidak ada? Oh. Apakah yang di dalam situ malah ada tapi bukan Eki? Wah, kita lihat dulu sobat ya. Nih, makam Eki ada di belakang makam yang dibangun dan terbakar bambu keliling. Mana ini makamnya? Oh, sebentar, aku kelewatan sobat. Wah, nggak kelihatan ya, jauh juga sobat ya. Oke, agak lumayan jauh ya, nggak terlalu kelihatan ya. Cuma memang banyak yang sudah kesana itu katanya memang dibakar bambu keliling. Kalau di video ini agak kurang jelas sobat ya. Cuma tadi aku ngeliat kelihatan sih, cuma agak sekilas doang sih. Oke, sobat horor. Bagaimana sobat horor terhadap kalian melihat video-video ini sobat horor? Kalian melihat dua video yang menjadi kontroversi dan sempat menjadi perbincangan di TikTok karena banyak yang komen bahwa Eki itu masih hidup. Wah, berarti sesuai dengan omongan saya dengan Ibu Widya dong kalau kayak gitu, bahwa memang semua ini hanya rekayasa. Wah, jujur sobat horor, video-video itu memang sebenarnya adalah membuktikan yang namanya kejujuran, yang namanya hal-hal yang kebenaran itu nanti pasti akan terbongkar. Itu sudah pasti. Itu namanya hukum alam. Mau sehebat-hebat apapun manusia menutupinya, pasti namanya hukum alam itu akan terbongkar juga. Itu sudah pasti. Itulah namanya hukum alam, hukum tak bertuai, atau yang kalau biasa kita sebut ya karma, sebutnya karma ya. Jadi intinya kalian gak usah khawatir sebagai netizen, kalian cukup memantau aja. Kita mungkin sebagai orang-orang yang mengamati, menganalisa dari berbagai youtuber atau berbagai pakar-pakar spiritual, ya kita akan coba melihat secara yang nggak ada gebu-gebu. Kita ya mengikuti alur aja, mengikuti firasat aja. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bahas, seperti apa. Karena jujur sobat horor, ada juga beberapa video yang bilang bahwa keadilan di Indonesia itu masih perlu dipertanyakan.
hukum di Indonesia itu masih perlu dipertanyakan karena banyak sekali hukum-hukum yang memang bisa diperjualbelikan. Itu banyak yang bilang seperti itu. Dan juga banyak yang bilang bahwa hukum itu yang salah itu bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Nah, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia, kita bisa belajar dari kasus ini. Mungkin next beberapa generasi ke depan, kalau memang kita bisa menjadi seorang pemerintah atau aparat yang memang berwajib, ya aparat berwajib, ya kita bisalah menegakkan keadilan dengan benar-benar. Karena yang namanya apa ya, fitnah atau apa itu sedang terjadi di kasus ini, Sobat Horor. Fitnah dan kasus yang diputar-putar, memanipulasi itu ada terjadi di kasus ini. Seperti yang dikatakan atau dilontarkan oleh sosok Ibu Widya, bahwa Ibu Widya berkali-kali membongkar bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa belaka, kasus tipuan belaka, kasus yang memang berkedok hanya kasus narkoba, ya Sobat Horor ya, dan ditutupi oleh kasus pembunuhan. Sehingga menjadi kontroversi. Semua apa yang terjadi di sini itu semuanya tipu daya aja, semuanya rekayasa. Jujur, ketika saya juga mendapatkan sebuah ancaman, ya walaupun emang nggak langsung ya, tapi dari teman saya yang memang hati-hati gini-gini, jujur saya itu malah kayak dalam arti, lah emang gimana, kenapa? Apakah di Indonesia benar-benar seri tak adil itu sekarang? Apakah ketika ada orang mencoba menegakkan keadilan itu pasti akan dihajar? Apakah ketika ada orang mencoba untuk meluruskan sebuah keadilan atau meluruskan sebuah permasalahan itu apakah harus diancam dibunuh atau disantet, Sobat Horor ya, seperti yang dialami oleh Ibu Widya yang katanya disantet, Sobat Horor ya. Dan aku juga ngerasain pun memang banyak sekali energi yang mencoba menyerang Ibu Widya karena Ibu Widya ini membongkarnya terlalu frontal, Sobat Horor, katanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi perbincangan kita untuk hari ini, Sobat Horor, untuk video kali ini. Pertanyaannya adalah kesimpulannya, apakah Eki ini masih hidup atau enggak? Kalau kalian tanya sama saya bisa jawab 70% masih hidup, 30% sudah nggak ada. Karena saya melihatnya secara kacamata goib. Yang namanya goib jangan dipercaya 100%. Saya ngomong sendiri loh ya. Jangan pernah percaya goib 100% karena itulah sifat goib. Goib itu semu, Sobat Horor. Percaya tidak percaya itu tergantung kapasitas kalian. Jadi jangan kalian semua memukul rata. Karena kita kembali lagi semuanya ke fakta yang ada, Sobat Horor. Gaib itu hanya sebuah clue yang bisa kalian jadikan sebuah patokan, apa kalian bisa jadikan sebuah poin untuk kalian bisa melihat atau mencari hasil fakta yang aslinya seperti apa, gitu. Karena ya mau gimana lagi, ya itulah gaib, Sobat Horor ya. Jujur, di antara kasus-kasus Vina ini saya itu masih penasaran. Kenapa kalau memang Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bersalah atau tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus yang katanya diduga narkoba, harusnya dia berani speak up. Tapi dia sampai detik ini belum berani speak up, atau belum pernah aku melihat ada video dia itu speak up, Sobat Horor. Ada apakah dengan Bapak Ibtu Rudiana? Apakah karena saking sedihnya dia, saking sakit hatinya dia sampai nggak mau melihat kasus ini lagi, atau tidak mau menoleh ke belakang lagi? Atau Bapak Ibtu Rudiana yang dibilang sama Ibu Widya, dia ada hubungannya sama kasus narkoba, Sobat Horor. Jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan di video kali ini. Kalian yang menentukan, kalian komentar, kalian yang menanggapi. Saya hanya menyampaikan pesan, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya Sobat Horor ya. Dan apa yang saya mata batin saya lihat, Sobat Horor. Itu yang saya rasakan, Sobat Horor. Oke. Terima kasih kalian udah menonton video ini, kalian udah mau mencoba untuk melihat atau mengamati video ini. Terima kasih Sobat Horor ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, salah tindakan, atau salah apapun itu, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Kalau kalian pengen saya bahas apa, kalian langsung komentar di bawah sebanyak-banyaknya, biar saya nanti atau tim saya yang lihat apa yang harus dibahas oleh Stephen Father nextnya, Sobat Horor. Oke? Karena banyak banget sebenarnya mau membahas aku tuh sama sosok-sosok yang lain, kayak sosok AF, sosok ini, sosok Dani, sosok ini untuk dilihat kan. Jujur ya, sampai detik ini aku sudah nggak terlalu tertarik banget untuk sampai ke sana, karena jujur masih banyak kasus-kasus yang aku amati lagi, karena masih banyak di luar, Sobat Horor. Yang saya takutnya adalah kasus ini hanya sebagai pengalian isu di balik semua ini, Sobat Horor. Paham maksudnya, Sobat Horor ya? Dan juga banyak sekali hal-hal gaib, hal-hal horor yang harus saya jalanin, kayak eksplor tempat horor dan lain-lainnya. Jadi mohon maaf jika saya itu nggak selalu upload tentang Vina Cirebon ini, karena ya saya YouTuber horor, bukan YouTuber Vina Cirebon, Sobat Horor ya. Karena kan ada YouTuber Vina Cirebon, cuma Vina Cirebon terus ya itu kan bukan saya. Kalau saya adalah YouTuber horor, ya apapun itu, anything tentang horor dan gaib. Di luar itu saya kurang tahu, Sobat Horor. Oke?
Gitu aja. Saya Stephanie Father, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. See you next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye bye.